Mempunyai seorang anak merupakan mimpi sebagian besar orang. Banyak cara dilakukan untuk bisa meraih mimpi itu. Namun, tak sedikit pula pasangan yang ingin menunda kehamilan lantaran berbagai alasan. Langkah yang paling tepat untuk hal ini tentu saja dengan menerapkan program keluarga berencana. Di luar sana, ada beberapa jenis atau media KB yang ditawarkan, mulai dari KB suntik, KB dengan obat atau pil, serta intrauterine device atau IUD, yakni sebuah alat kontrasepsi yang langsung dipasang ke dalam rahim untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Dari kebanyakan jenis KB, manakah KB yang paling bagus dan efektif mencegah kehamilan? Menurut salah seorang dokter kandungan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Dr. Triyono Edi Mulyanto, SPOG, menyebutkan melakukan tindakan KB jangan hanya berpikir soal bagus atau tidaknya penggunaan jenis KB tersebut, melainkan juga harus memikirkan cara yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Saya pikir kan cara KB yang seefektif mungkin mencegah kehamilan tapi aman untuk reproduksi ibunya. Jadi maksudnya kalau nanti KB itu di stop, itu dia cepat pulih lagi sebenarnya. Jangan terus sudah KB-nya di stop nggak hamil-hamil. Jadi yang dianjurkan itu kalau belum siap menikah, itu suntik boleh. Yang dianjurkan itu suntik yang sebulan sekali saja. Ya. Jadi paling ya maksimal 1 tahun. Ya, setahun. Nah, setelah itu stop hamil. Ya. Yang 3 bulan tuh tidak dianjurkan karena yang sering 3 bulan itu pasien nggak men gitu. Jadi kalau nggak men sampai KB-nya di stop itu pun terus jadi terjadi gangguan siklus mennya jadi mengalami gangguan sehingga sulit untuk menentukan masa subur sehingga itu pemulihannya memang akan pulih cuman perlu waktu yang lama gitu. Perlu waktu yang lama bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa setahun. Dr. Triyono menambahkan, untuk KB jenis pil sangat tidak dianjurkan, terutama bagi sang ibu yang belum pernah melahirkan. Karena menurutnya, penggunaan KB jenis ini memakan waktu pemulihan yang cukup lama. Sehingga, ketika sang ibu sudah berhenti dan memutuskan untuk mempunyai bayi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa hamil cenderung lebih lama, bisa sampai 1 tahun. Nah, kemudian, cara yang lain seperti pasang IUD itu bisa saja ya, bisa saja. Cuman memang harus hati-hati terjadi infeksi. Kemudian sistem pantang berkala atau KB yang lain kondom itu boleh saja. Cuman faktor kegagalannya juga tinggi. Jadi pemilihan KB itu tergantung dari tujuannya. Ya. Jadi apakah kita menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau membuat tidak hamil lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita menunda kehamilan, nah itu jangka pendek atau jangka panjang. Kalau di bawah 1 tahun itu pilihannya banyak ya. Pil bisa, suntik bisa ya. Nah, tapi kalau lebih dari 1 tahun dianjurkan dipasang IUD. Lebih 1 tahun. Jadi karena faktor lupanya itu besar kalau makan pil atau suntik, tapi kalau lebih dari 1 tahun itu IUD itu bisa 3 tahun ya, bisa 5 tahun ya. Tapi kalau tidak pengen hamil lagi ya caranya dengan kontrasepsi mantap ya, di steril. Caranya begitu. Ya. Jadi tergantung kita pengen KB apa, tergantung tujuannya. Pengen berapa lama? Anak kita ada 2, pengen hamil lagi berapa lama? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, IUD. Karena kalau itu KB yang pil atau suntik itu efeknya obat itu dalam waktu lama itu berpengaruh, nanti badan jadi gembrot, ya, rambut rontok, ya macam-macam gitu. Maka dari itu ia menyarankan agar sebelum melakukan tindakan KB, ada baiknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Karena dengan berkonsultasi, dokter bisa menyesuaikan pilihan jenis KB yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan tanpa memberikan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi sang ibu.